Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aliatul Zahro dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri, Surabaya. Baik, saya akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan dengan 3 materi. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai dan bea meterai. Yang kedua, ketentuan khusus PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga, pajak daerah dan pajak lainnya (PBB, BPHTB). Pengertian pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN bersifat tidak langsung, artinya pajak ini dibayar oleh konsumen akhir, tetapi disetorkan oleh penjual, pengusaha kena pajak kepada pemerintah. Tarif PPN. Tarif standar PPN ini di Indonesia adalah 11%, namun untuk barang dan jasa terlalu bisa dikenakan tarif khusus. Mekanisme pemungut. Yang pertama, pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha yang wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Yang kedua, faktur pajak. Dokumen yang menjadi bukti pemungut PPN dan oleh PKP. Yang ketiga, PPN keluaran. PPN yang dipungut oleh PKP atas penjualan barang atau jasa kena pajak. Yang keempat, PPN masukan. PPN yang dibayar oleh PKP atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Yang kelima, kredit pajak. PPN masukan yang bisa dikreditkan atau dikurangkan dengan PPN keluaran. Sebuah perusahaan menjual produk elektronik seharga 10 juta rupiah, maka PPN yang harus dipungut adalah 11% dikali 10 juta rupiah, sama dengan 1.100.000 rupiah. Harga yang dibayar oleh konsumen adalah 10 juta rupiah tambah 1.100.000 rupiah, maka hasilnya 11.100.000 rupiah. Contoh yang kedua, perusahaan tersebut membeli bahan baku senilai 5 juta rupiah dengan PPN sebesar 550.000, maka PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah 550.000 rupiah. Contoh yang ketiga, PPN yang harus disetorkan ke negara adalah PPN keluaran dan PPN masukan. Contoh yang ketiga yaitu PPN yang harus disetorkan ke negara adalah PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Jadi 1.100.000 rupiah dikurangi 550.000. Nah, sama dengan 550.000 rupiah. Selanjutnya, bea meterai. Nah, pengertian bea meterai ialah pajak atas dokumen yang menurut undang-undang harus dikenakan meterai. Bea meterai dikenakan untuk memberikan kekuatan hukum atas suatu dokumen. Tarif bea meterai di sini sejak 1 Januari 2021. Tarif bea meterai di Indonesia ditetapkan sebesar 10.000 per dokumen. Dokumen yang dikenakan bea meterai. Yang pertama, dokumen yang menyatakan jumlah uang lebih dari 5 juta yang bersifat perdata, misalnya kwitansi, faktur, tanda terima uang. Yang kedua, dokumen perjanjian dan surat berharga yang memiliki nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah. Yang ketiga, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Contohnya, sebuah perjanjian sewa-menyewa dengan nilai kontrak 50 juta harus dilampiri materai 10.000 untuk memberikan kekuatan hukum. Selanjutnya, kwitansi pembayaran sewa rumah sebesar 6 juta. Nah, harus dikenakan bea meterai 10.000. Penerapan bea meterai.
bea materai dapat diterapkan dengan menggunakan materai tempel yang ditempelkan pada dokumen atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya menggunakan materai elektronik. Nah, demikian PPN dan bea materai merupakan dua jenis pajak yang berbeda, di mana PPN dikenakan atas transaksi barang dan jasa, sedangkan bea materai dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya pajak pertambahan nilai PPN ini adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. PPN adalah pajak tidak langsung, artinya pajak ini dibayar oleh konsumen akhir namun disetorkan ke negara oleh penjual atau penyedia jasa. Pengusaha kena pajak. Ciri-ciri PPN yaitu objek PPN, barang dan jasa yang dijual atau diserahkan. Selanjutnya tarif. Tarif standar PPN di Indonesia adalah 11%. Selanjutnya pungutan. PPN dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi. Ciri-ciri berikutnya yaitu kredit pajak. PPN yang dibayar pada tahap pembelian dapat dikreditkan dengan PPN yang dipungut oleh tahap penjualan. Contoh PPN, misalkan jika Anda membeli sebuah barang elektronik seharga 10 juta, maka PPN yang harus dibayar adalah 11% dikali 10 juta. Nah, hasilnya Rp1.100.000. Nah, total harga yang harus dibayar yaitu Rp11.100.000. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Pengertian pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang mewah tertentu. PPNBM adalah pajak yang bersifat selektif, dikarenakan hanya pada barang-barang yang tergolong mewah dan tidak setiap barang atau jasa. Ciri PPNBM. Yang pertama, objek PPNBM. Barang-barang yang dianggap mewah yang biasanya memiliki karakteristik seperti menunjukkan status sosial yang lebih tinggi, hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu, atau memiliki efek merusak jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, tarif. Tarif PPNBM bervariasi tergantung pada jenis barangnya, mulai dari 10% hingga 200%. Yang ketiga, pungutan. PPNBM dikarenakan hanya sekali, yaitu hanya pada saat impor atau penyerahan pertama kali oleh produsen dalam negeri. Contohnya, jika sebuah mobil mewah dijual dengan harga 1 miliar dan tarif PPNBM untuk mobil tersebut adalah 20%, maka PPNBM yang dikenakan adalah 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Nah, total harga yang harus dibayar oleh konsumen yaitu seharga 1.200.000.000 rupiah. Demikian, PPN dan PPNBM adalah dua jenis pajak yang berbeda dengan mekanisme dan tujuan yang berbeda pula. PPN dikenakan secara luas pada hampir semua barang dan jasa, sedangkan PPNBM dikenakan secara selektif pada barang-barang mewah. Selanjutnya, materi pajak daerah dan pajak lainnya, PBB dan BPHTB. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dan membangun daerah. Pajak daerah terdiri dari dua jenis utama, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi. Pajak
kendaraan bermotor (PKB), pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak yang dikenakan atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, pajak air permukaan, pajak yang dikenakan atas penggunaan air permukaan. Selanjutnya, pajak rokok, pajak yang dikenakan atas konsumsi rokok. Selanjutnya, pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak hotel, pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selanjutnya, pajak restoran, pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Selanjutnya, pajak hiburan, pajak yang dikenakan atas kegiatan hiburan. Selanjutnya, pajak reklame, pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). PBB terbagi menjadi dua jenis, yaitu PBB pedesaan dan perkotaan. PBB P2 yang dikelola oleh pemerintah daerah dan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan PBB P3 yang dikelola oleh pemerintah pusat. PBB, misalkan sebuah rumah tinggal di kawasan perkotaan dengan NJOP 500 juta akan dikenakan PBB berdasarkan presentasi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak tersebut bisa berupa jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan, dan perusahaan, dan lain-lain. Contoh BPHTB, misalkan seseorang membeli rumah dengan harga 1 miliar, maka akan dikenakan BPHTB sebesar 5% dari nilai transaksi atau nilai pasar, atau mana yang lebih tinggi. Setelah dikurangi nilai perolehan, objek pajak tidak kena pajak NPOP/TKP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, jadi pajak daerah PBB dan BPHTB adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dan pusat. Pajak daerah membantu membiayai kegiatan lokal dan pembangunan. Sementara PBB dan BPHTB berfokus pada properti dan transaksi yang melibatkan tanah dan bangunan. Masing-masing jenis pajak memiliki aturan dan tarif yang spesifik sesuai dengan kebijakan daerah atau pusat yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.